A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha dari Ibu Aisyah. Qalat berkata siapa Ibu Aisyah, fatasyahada maka membaca tasyahud siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa ketika duduk siapa Nabi. Tsumaqala kemudian bersabda siapa Nabi, amma ba'du adapun sesudahnya. Nabi sedang nasihat, sedang khutbah, sedang berpidato. Kemudian Nabi meneruskan di dalam pidatonya, ya Aisyatu wahai Aisyah. Fa'inahu maka sesungguhnya qad balagoni sungguh telah sampai kepadaku angki darimu kada demikian wa kada dan demikian. Kada wa kada ini maksudnya ketika itu Ibu Aisyah difitnah berbuat serong dengan seorang pemuda yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Jadi ceritanya ketika itu pulang dari perang Muraisy' atau perang Bani Mustalik. Ketika selesai perang Bani Mustalik, Nabi dan para sahabat karena sudah selesai dan Nabi sudah menentukan bahwa katakan misalnya nanti jam sekian kita berangkat pulang. Maksudnya supaya semua berkemas-kemas, siap-siap. Termasuk ketika itu yang dibawa Nabi ikut perang adalah Ibu Aisyah. Jadi setiap Nabi mau perang itu Nabi melotre istri-istrinya siapa yang dapat bagian ikut mendampingi Nabi. Nah pada saat perang Bani Mustalik itu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu karena pertama wanita dan juga badannya memang juga Ibu Aisyah pada saat itu ramping, ramping. Dan khusus ada petugas yang diserai oleh Nabi untuk membawa Ibu Aisyah. Jadi lewat itu sekeduk. Jadi semacam kayak kalau seperti kalau kita film di zaman dulu di film-film Cina itu kan ada kalau wanita-wanita bangsawan itu kan ada tempat khusus kemudian di atas kendaraan, di atas kuda. Waktu itu di atas onta. Namanya sekeduk. Nah, para sahabat-sahabat yang ketika itu membawa Ibu Aisyah dikira Ibu Aisyah itu sudah naik. Langsung diangkat ke atas onta langsung berangkat. Padahal Ibu Aisyah belum masuk. Ketiduran ceritanya Ibu Aisyah ketiduran. Ya, nggak ada yang mencari karena perasaannya sudah dianggapnya Ibu Aisyah sudah masuk ke sekeduk itu. Begitu pas jam yang disepakati pulang ya berangkat. Nah, setiap ada acara-acara seperti itu Nabi selalu memberikan tugas salah satu sahabatnya untuk belakangan. Kalau ada sesuatu yang tertinggal. Nah, saat itu yang ditunjuk adalah pemuda yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ganteng, gagah pemuda Sofwan ini. Dia belakangan pulang. Setelah semuanya pada berangkat, dia menyisir tempat kalau ada yang tertinggal. Tiba-tiba Sofwan melihat sosok orang yang berselimut. Begitu didekati ternyata Ibu Aisyah. Sofwan sangat terkejut sampai dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mendengar suara istirjanya Sofwan itu Ibu Aisyah terbangun. Begitu bangun sudah bersih, itu gak ada siapa-siapa. Hanya berduaan. Akhirnya Sofwan dia punya kendaraan itu, dia mengalah, dipersilahkan Ibu Aisyah yang menaiki kendaraannya. Sofwan yang nuntun belakangan, pulang belakangan. Nah pada saat
Sofwan nuntun kuda, yang di atas itu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah yang masih muda, cantik, ya. Sofwan seorang pemuda yang tampan. Langsung ketika itu dilihat oleh sekelompok orang-orang munafik. Ya orang iman tapi ya orang munafik gitu loh. Langsung dia suudzon, wah ini nih berita gempar ini nih. Waduh, diam-diam ternyata istri Muhammad berbuat serong dengan seorang pemuda. Pantesan pulang belakangan. Lan aneh toh. Wong ketiduran kok. Ya, akhirnya santer itu berita. Santer. Terkenal sampai viral. Kalau sekarang ya wah dari WA grup itu sudah isinya wah share sana share sini berita gempar ini ya. Istri Muhammad masalahnya, istri seorang nabi. Langsung diviralkan itu bahwa istri Muhammad yaitu Aisyah berbuat serong dengan pemuda bernama Sofwan. Gempar itu seluruh kota. Nah, cerita singkatnya, karena berita sudah santer, Nabi berpidato, kemudian langsung Nabi menyebut nama Ibu Aisyah, menasihati langsung kepada Ibu Aisyah. Ya Aisyah tuh, hai Aisyah, telah sampai kepada saya berita-berita tentang kamu. Yang begini katanya kamu itu berbuat serong, katanya kamu gini. Fa'in kunti, jika ada kamu Aisyah bariatan, wanita yang bersih, fasayubariuki, maka akan membersihkan kepadamu siapa Allahu Allah. Kalau memang kamu tidak berbuat, kamu bersih, saya yakin Allah pasti akan membersihkan dirimu dari fitnah-fitnah itu. Wa'in kunti, dan jika ada kamu al-mamti, berbuat kamu bidan bin dengan dosa, maksudnya serong itu, zina itu, fastaghfiri, maka mintalah ampun kamu Allah kepada Allah. Watubi, dan bertobatlah kamu ilaihi kepada Allah. Fainal abda, maka sesungguhnya seorang hamba, idza tarofa, ketika mengakui siapa hamba, bidan bin dengan dosa, Sumataba, kemudian bertobat siapa hamba, taba, maka menerima taubat Allahu Allah alaihi, atas hamba. Al-hadis rawahu Muslim. Wahai Aisyah istriku, kalau kamu memang bersih, kamu tidak berbuat, maka yakin Allah akan membersihkan dirimu dari fitnah-fitnah itu. Tapi kalau memang kamu itu berbuat dosa, supaya kamu segera minta ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Karena ketika seorang hamba mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya hamba itu. Itu cerita singkatnya. Jadi ketika Aisyah oleh Nabi dinasihati seperti ini, yo Aisyah hatinya itu, dadanya itu nerodok itu. Dok. Gimana coba orang ini fitnah masalahnya. Makanya betul fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ibu Aisyah ini istri seorang Nabi yang selama ini disaksikan Ibu Aisyah itu orangnya tertib ibadahnya. Wah, pokoknya nggak pernah yang keluyuran itu nggak pernah. Lah kok tiba-tiba digosipkan? Ya memang situasinya memang itu, masya Allah, pulang berduaan, udah nggak ada siapa-siapa. Nah ini contoh bagi kita semua. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang memang pantas untuk disuudzoni, jangan suudzon. Ya contohnya seperti Ibu Aisyah dan Sofwan itu berduaan, udah nggak ada orang lain. Ibu Aisyah naik onta, Sofwan yang nuntun onta itu. Memang kelihatannya romantis. Nah, tapi
Sofwan, seorang pemuda itu, dia sangat menghormat kepada Ibu Aisyah sebagai istri Rasulullah. Dia sangat menghormat. Tapi situasi yang demikian ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Itu tadi. Langsung Ibu Aisyah diberitakan bahwa istri Muhammad. Wah, orang munafik tepuk-tepuk tangan itu. Wah, jadi berita yang santer itu. Walaupun pada akhirnya Allah memang menurunkan ayat tentang membersihkan diri Aisyah. Bahwa Aisyah itu tidak berbuat seperti itu. Bahwa itu adalah fitnah. Akhirnya Allah membersihkan Ibu Aisyah dari fitnahan itu. Itu ceritanya panjang banget itu. Ibu Aisyah itu sampai kalau di hadis Bukhari sampai 5 lembar lebih itu dengan judul Ashabul Ifki. Nah, itu tentang cerita Ashabul Ifki, itu orang-orang yang mempunyai berita bohong. Makanya ketika itu terus orang-orang yang terlibat di dalam berita itu semua oleh Nabi suruh taubat. Kalau nggak mau taubat ya udah berarti itu memang munafik. Makanya hati-hati kalau misalnya ada berita, ada kabar yang belum jelas kebenarannya, jangan kemudian kita ikut-ikutan main nyebarin. Kalau di HP ingin ikut nge-share, loh berita ini belum jelas kebenarannya. Kalau kita dapat kemudian kita share lagi padahal itu nggak benar, berarti kita ikut menyebarkan kebohongan kita, ikut menyebarkan fitnah kita. Makanya hati-hati kalau ada kabar-kabar, ada berita-berita yang sekiranya belum jelas kebenarannya, ya sudahlah, sampai di kita saja, cukup sampai di kita, jangan sampai kemudian kita teruskan lagi. Karena kalau ternyata itu fitnah, Masya Allah ya, selama kita belum bertobat, ancamannya adalah neraka itu bagi orang-orang yang memfitnah. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Neraka jahanam kalau nggak tobat. Jadi dalam kisah ini ya kita ambil hikmahnya. Kita jangan mudah menerima berita kemudian apalagi terus menyebarkan. Kalau kebetulan itu orang-orang yang nggak suka, ini sekarang lawan politiknya misalnya, orang pasti ingin menjatuhkan lawan politiknya. Nah kita tidak usah ikut-ikutan. Babul istighfari, babnya istighfar. Istighfar itu minta ampun. Liman bagi orang taba yang bertobat siapa orang. Babnya membaca istighfar bagi orang yang bertobat. Faqala dan berfirman siapa Allahu, Allah Azza wa Jalla Maha Mulia dan Maha Agung. Waladina dan orang-orang idza fa'alu ketika telah berbuat mereka fahisyatan pada kejelekan atau keji, audzalamu atau menganiaya mereka, anfusahum pada diri mereka. Menganiaya pada diri artinya berbuat melanggar. Zakaru maka ingat mereka Allah kepada Allah, kemudian mereka ingat kepada Allah, ingat bahwa dia telah melanggar, telah berbuat dosa. Audzalamu atau menganiaya mereka anfusahum pada diri mereka. Zakaru maka ingat mereka Allah kepada Allah. Orang-orang yang berbuat melanggar, berbuat fahisyah itu tiba-tiba dia ingat kepada Allah bahwa dia telah berbuat salah, berbuat dusta. Fastaghfaru maka minta ampun mereka lidzunubihim karena dosa-dosa mereka. Prakteknya terus membaca istighfar. Waman yaghfiru dzunuba, waman dan tidak ada yaghfiru yang mengampuni adzunuba pada beberapa dosa. Illallah kecuali Allah. Jadi orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat zalim, kemudian mereka ingat kepada Allah, lalu segera mereka minta ampun kepada Allah.
Dan tidak ada yang dapat mengampuni kepada dosa kecuali hanya Allah. Surah Ali Imran. Hadatsana Hisyam bin Ammar hadatsana Hatim bin Ismail wal Walid ibnu Muslim qala hadatsana Muhammad bin Ajlan Anil Qaqa bin Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, innal mu'mina sesungguhnya orang iman idza atnaba ketika telah berbuat dosa kanat ada apa nuktatun titik saudau yang hitam, titik hitam noda fi qalbihi di dalam hatinya. Seorang mukmin kata Nabi ketika dia berbuat dosa maka akan diberi tanda titik hitam di dalam hatinya. Jadi ditandai oleh Allah hatinya di titik hitam. Satu kali perbuatan dosa titik hitam, berbuat lagi titik lagi. Fa'in taba maka jika bertobat dia, wa naza'a dan mencabut, wastaghfaro dan minta ampun. Namun jika dia bertobat dan mencabut dan kemudian minta ampun, artinya mencabut di sini ya dia tidak akan berbuat dosa lagi yang sama. Atau ya dia kemudian bertobat, prakteknya ya dia tidak mengulang kembali. Dan dia minta pengampunan. Syukila kolbuhu. Syukila maka dihapus kolbuhu hatinya. Hati noda hitam itu dihapus oleh Allah. Begitu hamba itu berbuat dosa kemudian dia bertobat minta ampun pada Allah, maka noda hitam itu akan dihilangkan oleh Allah. Faizada maka jika bertambah dosa, zadat maka bertambah apa noda, fadzalika maka demikianlah ar-ronu ron. Ron yaitu ron itu stempel, cap. Kalau stempelnya itu tukang, misalnya kesalahannya dia tukang melanggar ya stempel tulisannya begitu. Nah, jadi diterangkan dalam hadis Ibnu Majah bahwa sesungguhnya orang iman ketika dia berbuat dosa maka hatinya akan ditandai titik hitam. Jika dia bertobat maka titik itu dihilangkan dan kemudian juga dihapus dari hatinya orang itu. Jadi nggak ada lagi titik hitam, nggak ada lagi karena sudah bertobat. Namun apabila dia bertambah, maksudnya malah tambah menjadi, maka demikianlah yang disebut ron. Ron itu ya noda hitam. Noda hitam yang menandai setiap hati anak Adam ketika berbuat melanggar atau berbuat dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pada jamaah semuanya, mari kita rajin-rajin bertobat. Nggak ada anak Adam yang tidak berbuat salah, itu tidak ada. Maka yang penting supaya kita membiasakan diri untuk bertobat kepada Allah. Jangan menunggu mau puasa baru tobat, jangan. Yang baik itu ya ketika berbuat salah langsung. Wa idza fa'alu fahisyatan au dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mari kita